Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukrolillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu semua, kawan-kawan sahabat yang menyediakan waktu untuk menonton di channel ini, bersama saya Amar Rifai. Kali ini kita akan sharing, berbagi tentang buku yang akan saya bahas secuil saja buat Bapak Ibu semua. Tentunya ini masih berhubungan dengan dunia mendidik anak ya, karena lagi suka banget tentang dunia mendidik ini, karena saat ini saya punya 3 anak dan tiga-tiganya masih di fase tufuliah semua. Nah, buku apa yang akan kita bahas kali ini? Jreng-jreng, ini dia bukunya Ibu Dina Sarifah. Judulnya Magang ke Mancanegara dengan Portofolio. Nah, apa dia ini ya? Kalau bahasa Palembangnya apa dia nih magang nih ya? Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat saja. Jadi Bu Dina ini memiliki 3 anak. Salah satunya namanya Iban. Nah, ketika usia-usia observasi di awal di umur 7 tahun, anak ini memang keberminatan di bidang akademik tidak begitu menyukai, tapi Bu Dina berpikir keras bagaimana anak ini harus tetap belajar. Nah, mengawali dari anaknya ini, kemudian ibu ini mencoba ya, bereksperimen, menemukan cara untuk gimana anak ini harus belajar. Nah, maka beliau ini melakukan satu metode ya. Dan ini sebenarnya metode ini sudah dianjurkan di zaman dahulu, bahkan di zaman Nabi sebenarnya ini sudah ada. Nah, metode itu namanya magang. Jadi di buku ini disebutkan tentang bagaimana karir ke depan, masa depan anak-anak kita itu tidak hanya satu arah saja, hanya kepada akademik. Ternyata di dunia masa depan, dunia karir itu secara umum ada tiga jalan ya, 3 jalan karir anak kita ke depan. Satu, apakah anak-anak kita berminat dan berbakat di entrepreneur, di bisnis. Yang kedua adalah di akademik. Nah, ini yang semua orang melalui jalan akademik ya. Dan yang ketiga adalah spesial. Nah, Iban ini, anaknya ini baru umur 16 tahun dan sudah magang level mancanegara. Di mana dia? Di New Zealand. Nah, dia magang di satu perusahaan peternakan sapi yang mengelola ribuan sapi dan luas berhektar-hektar ya. Bahkan itu menyemprot rumput untuk pakan ternak itu dengan helikopter, seperti itu, luar biasa. Dan New Zealand terkenal sebagai negara dengan ekspor di dunia susu yang terbaik. Nah, kita kembali ke buku ini. Jadi Bapak Ibu semua, mendidik anak itu ada fase-fasenya. Di dalam kitab Tufal Maudud sering saya sampaikan, di fase 0 sampai 7 itu adalah fase tufuliah. 0 sampai 2 di tufuliah itu ada 2 pembagian. Tufuliah sugro 0 sampai 2 tahun, ini masa menyusui. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu fase tufuliah kubro. Nah, di usia 7 sampai 10 itu fase mumayyiz ya, fase tamyiz. Dan 10 sampai balik sekitar umur 15 tahun itu fase murahaqah. Nah, magang ini idealnya dilakukan oleh anak, dibersamai oleh orang tua di fase murahaqah di umur 10 tahun. Nah, maksud magang itu apa? Magang itu adalah anak diberikan penempaan di bisnis real. Jadi diantarkan ke satu usaha atau di dunia kerja, dan anak di situ mengalami secara alami apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Dia biar merasakan berbagai profesi, sehingga dia nanti dengan beragam aktivitas, beragam magang itu, dia akan berminat, ketahuan bakatnya ada di mana. Nah, itu yang akan kemudian
menjadi roadmap dalam karirnya ke depan. Karena tidak semua anak itu berbakat di dunia akademik. Mungkin dia berbakat di bisnis atau dia sesuatu yang bersifat teknis spesialis. Jadi Iban ini dia ingin berkarir di dunia peternakan, pengelolaan susu yang akan kemudian bisa jadi pengolahan turunannya seperti keju. Dan ini menjadi satu alternatif gambaran bahwa kepada kita sebagai orang tua, yuk kita melihat aware, sadar bahwa bakat itu setiap anak berbeda-beda. Sebagaimana di dalam kitab Tuhfatul Maudud di halaman 147 sampai 148, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan perkara yang sepatutnya diperhatikan oleh orang tua adalah keadaan si anak. Potensi apa yang ia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya, maka anak harus dioptimalkan sesuai dengan bakatnya. Maka orang tuanya hendaknya tidak luput mengetahui bakat yang ada pada anaknya. Apabila anak tidak sesuai bakatnya, apabila anak dipaksa menyukai yang bukan bakatnya, minatnya, maka ia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu. Luputlah yang menjadi potensi dan bakatnya. Maka dari itu, untuk mengetahui bakat anak itu bukan dengan tes, ya. Itu bisa dilakukan tapi di usia 16 tahun. Sebelum usia itu maka beragam aktivitas diuji dengan berbagai wawasan profesi. Anak itu sangat berminat, enjoy, kemudian sampai lupa waktu di bidang apa, itu boleh jadi bakatnya. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Ulasan kita kali ini, yang mau berdiskusi bisa komen di channel YouTube saya. Terima kasih. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.